Silakan Guntur. Dis, Lanjutkan. kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Gara-gara Anjing apa? Mau Gara-gara kubunuh apa? kamu. Hah? Mau kubunuh kamu. Kenapa Hah? kok kamu ingin ngelawan membunuh terus kau saya? pantai, anjing. Mau kubunuh kau ya? Gara-gara apa? Kau tuh setan sesat kau. Silakan. Ada Guntur Febrian Syahputra. Silakan. Silakan Guntur. Dis, Lanjutkan. kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Gara-gara Anjing apa? Mau Gara-gara kubunuh apa? kamu. Hah? Mau kubunuh kau. Kenapa Hah? kok kamu ingin ngelawan membunuh terus kau saya? pantai, anjing. Mau kubunuh kau ya? Gara-gara apa? Kau tuh setan sesat kau. Sesatnya kenapa? Nih, kau kenapa maksa terus kau rob terus? Itu aja yang dibahas kau anjing mau. Apakah Anda Islam? Apakah Anda Islam? Islam lah. Makanya Islam tuh aku bunuh kau. Apa yang saya ucapkan yang salah? Kau bilang kalau Gusti Tuhan, ini Tuhan semua kau Tuhan. Kau anjing binatang kau. Mau kubunuh kau? Mau kubunuh kau? Nih. Kenapa kamu stres? Memangnya yang saya utarakan itu ada yang salah? Yang mana? Kau yang salah. Salahnya di mana? Kau aja. Kau bilang kau aja ya. Kau aja Yesus aja katanya manusia bukan Tuhan, tapi kau bilang Yesus Tuhan. Aku nanya, Yesus utusan nggak? Aku tanya, Yesus utusan nggak? Kapan saya bilang Yesus bukan utusan? Utusan kan sama dengan Nabi Muhammad itu utusan. Jangan kau maksa Nabi Muhammad beda Tuhan. lah. Muhammad utusan siapa? Muhammad utusan Allah. Yesus utusan Bapa di surga. Beda. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? 3 Tadi ya? barusan Yusuf aja Tuhannya 2. Gimana? Ya, siapa bilang 2 anjing? Mau Lah. kubunuh? Mau kita bahas lagi? Kau ngelawak, kau pengen dapat duit ya? Anjing kau kayak gitu gak makan kau. Binatang Kenapa kau. kamu marah-marah? Kenapa kamu kok stres kesetanan itu ada apa? Bunuh kau ya, bunuh kau. Kenapa kamu kesetanan? Abis obat. Obat Kalau ada di habis. sini kau. Kalau ada di sini aku cincang kau, aku bunuh kau. Serius. Obat Kau habis. menyesat kau. Guntur, sebentar kau Guntur, saya maksa kasih tahu kamu kali. sebentar. Nih, saya Dibilang kasih Nabi kamu Muhammad tunjuk nih. Sebentar, Guntur. Sebentar, ini kamu saya kasih nih. Biar kamu enak nih, gini. Kamu jangan cuma seperti itu. Kalau cuma begitu-begitu, kamu nggak ubahnya seperti anak-anak. Nih, lihat nih. Nih, Guntur, tuh. Guntur, tuh. Kamu lihat nggak di situ? Ada BRI 0 sekian-sekian itu edisi Dabutar. Nah, itu. Kalau kau mau action itu kau pergi ke kantor polisi bikin laporan gitu, jangan kau pulang aja kita kau pulang aja kalau kau merasa benar kau. Ayo duel kita ayo. Itu loh kelihatan tuh BRI 02 sekian itu dukung program Edis TV di situ. Harusnya kau kalau memang kau memang gentleman, orang bilang. Kau datangnya ke Mabes Polri itu loh, bawa itu loh. Siapa yang kau laporkan? Edi Sidabutar. Alamatnya di mana? Ini BRI ini loh, kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Gimana kamu itu? Tuhan ada Bapak. Kalah debat. Kalah debat mengamuk. Kalah debat mengancam. Dengerin dulu. Kalau debat. Kau Tuhan ada Bapak, ada ini. Kenapa kamu kalau kalah debat itu stres begitu? Kenapa kalau kalah debat begitu? Mana kau ini? Sama kan Yesus utusan kan kau bilang kan? Betul nggak? Manusia dituhankan. Bukannya kamu yang menuhankan, bahkan menuhankan mayat dalam kubur. Jadi Yesus ya Rasulullah, ya Rasulullah dengarkanlah kami ya Rasulullah. Sini kau ya? Loh, sini kau. Bukankah begitu? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Yes. Betul nggak? Jadi Yesus masuk kelangkangan ya? Yes. Ketika kami di gereja, kami berseru-seru kami di gereja memanggil nama Yesus, betul?
Kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus, betul? Ya, kau bilang Yesus Ya Tuhan, udah. Bapak Tuhan. Ya Semua sudah. Tuhan kau bilang. Ketika kami Tuhan, di gereja Tuhan. memanggil-manggil nama Yesus, kau bilang, Oten menuhankan Yesus. Ketika kau di jalan raya nutupin jalan umum, kau bilang panggil-panggil Muhammad. Ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruan. Kenapa kau tidak ngaku menuhankan? Kenapa kau tidak menuhankan Muhammad di situ? Kenapa? Nanti kau. Mau kubunuh kau. Saya heran dengan kamu. Kalah debat ngamuk, suruh lapor polisi nggak laku laporannya. Kau pulang Kenapa kamu lapor polisi nggak laku laporanmu? Pergi ke Mabes Polri. Pergi ke Mabes Polri. Loh, nanti kamu pergi ke Mabes Polri dulu. Buktikan dulu tanggung jawabmu. Kucincang kau nanti, kucincang kau, binatang kau. Buktikan tanggung jawabanmu dulu. Kamu bilang Yesus itu utusan kan? Sama dengan Nabi Muhammad. Coba, berani nggak kamu buktikan dulu omongan saya kalau omongan saya itu salah? Yesus punya bapak. Memang bodoh kan. Udah, kau tidur di bawah sana. Sedangkan barusan tadi kita bahas loh. Yusuf suaminya Zulaika disebut robnya. Allah disebut robnya. Keluarga atau bagaimana? Gimana? Kena pelanggaran. Dia yang kena pelanggaran, teman-teman. Ya, ayo silakan. Saya heran nih dengan orang-orang ini. Kalah debat mengamuk. Kemarin saya dikirimin video. Bang, tuh bang, ada kami dari forum apa gitu. Apa begitu, forum apa gitu, for cup atau apa begitu. Mengundang Edis untuk berdiskusi dengan ulama kami. Bukan masalah saya menolak. Masalahnya nanti kalian tahan gak mental. Nanti seperti itu. Kalah debat, darahmu halal. Ya. Silakan, yuk. Jadi jamaah Edis TV ini itu memang kebanyakan kaum muslimin wal muslimat. Ya, kebanyakan. Tapi percayalah teman-teman, kaum muslimin wal muslimat di dalam jamaah Edis TV ini, mereka itu sebenarnya merindukan ada seorang ustadz, ada seorang ulama yang betul-betul bisa menjawab Edis TV. Mereka merindukan adanya seorang ustadz yang ingin meluruskan. Bukan menunjukkan pisau. Apakah kalau Anda menunjukkan pisau, maka jawaban saya itu dipatahkan? Tidak, justru Anda membuktikan kalau Anda tidak mampu menjawab. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada CEO menyamar. CEO menyamar. Silakan, CEO menyamar. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Siap Bang Edis. Apakah Anda seorang muslim? Tentu saja Bang Edis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa ya? Saya cuman ngedengar selalu ngikuti pembahasan Bang Edis saja. Ya barangkali Bang Edis yang mau nanya silakan. Jadi begini. Kalau saya kurang paham mengenai Kristen soalnya. Oke, jadi begini. Ada ya orang, saya tidak bilang semua orang Islam Bang. Saya nggak bilang. Ya. Banyak teman-teman saya orang Islam nggak pernah bahas agama Kristen, nggak pernah. Tetapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahasin agama Kristen. Nah, saya ini menjawab mereka. Nah, cuman saya lihat mereka-mereka ini ya itu berstandar ganda. Contoh,
Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, Saya boleh ngerokok nggak, Bang? nanti kena ban. Oh, Nanti iya. Anda kena ban sama TikTok. Dia kan berkata, contoh, orang Kristen masuk gereja. Di gereja orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul nggak? Betul, betul. Nah, lalu orang Islam lewat. Langsung berbisik. Oten lagi nyembah Tuhannya. Betul. Nah, Kenapa begitu? Karena manusia kok dipanggil-panggil. Dia kan manusia kok dipanggil-panggil. Nah, saya balikin. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Saya pernah lewat suatu jalan. Ada orang muslim gelar tikar di jalan. Sehingga saya disuruh putar balik. Putar. Ternyata mereka di jalan ngapain? Sama di jalan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Trung 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 trung, ya Habibullah. Trung 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 trung. Apa bedanya? Kami berseru-seru kepada Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Tapi kalian gak ngaku nuhanin manusia. Coba silakan. Itu beda memang. Iya, karena kalian itu punya standar ganda. Enggak. Itu memang beda, Bang Edis. Memang beda. Pertama, seperti yang Bang Edis selalu framing soal Muhammadku itu kan. Loh, betul tidak kalian berseru-seru Muhammadku, ya. Dengarlah seruanku. Betul tidak itu? Betul, tapi lihat diksinya. Seruanku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Seruanku, ungkapanku. Baik, sekarang begini. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, itu nyanyi. Baik. Bukan berdoa. Kalau misalnya ada seseorang bernama Budi. Budi sudah meninggal dunia. Betul. Lalu ada sekelompok orang yang memanggil-manggil Budi. Ya Budi, dengarlah seruan kami ya Budi. Wahai Budi. Menurut Anda itu mengkultus, menyembah Budi nggak? Menuhankan si Budi nggak? Enggak, soalnya begini. Ya Budi, dengarkanlah seru. Terus kenapa waktu kami Kristen berseru-seru di gereja dibilang menuhankan? Diksinya karena wahai Tuhan Yesus, berkati kami, berilah kami keselamatan, itu mendoa. Tuhan lagi, baik. Baik. Sekarang berarti gara-gara dipanggil Tuhan berarti jadi menuhankan ya, baik. Saya balikkan dulu kepada Anda. Ini balik lagi ke sini nih, baik. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, di sini Nabi Yusuf berkata, Innahu Rabbi. Nih. Nabi Yusuf dia berkata, Innahu Rabbi. Siapa di sini Rabbi? Rabbi itu bosnya Nabi Yusuf. Iya, siapa? Rajanya. Siapa? Suaminya Zulaika itu, betul? Iya, suaminya Zulaika. Nah, ketika dia berkata Rabbi kepada suaminya Zulaika, berarti suaminya Zulaika itu Robnya tidak? Iya. Allah Robnya juga tidak? Iya. Berarti Nabi Yusuf punya berapa Rob? 2. Ya sudah. Terus kenapa kalian menyalah-nyalahkan kami? Gimana? Buat pengakuan dulu. Ayo buat pengakuan. Gini, biar tambah lagi daftar orang-orang muslim yang mengakui bahwa kalian punya 2 Rob. Saya muslim. Ya. Saya muslim. Ya. Saya mengaku. Udah, nggak usah begitu. Ya, sebentar. Jelaskan dulu. Enggak, ini harus buat pengakuan. Gini, karena kalau tidak dibuat pengakuan, nanti orang lain bilang bahwa saya yang ngomong. Udah. Coba buat pengakuan dulu. Nggak usah, ini udah direkam. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Iya, tapi omong dulu. Saya CEO menyamar. Sebentar. Saya CEO menyamar. Saya Seorang muslim.
Saya seorang muslim. Mengaku. Saya seorang muslim mengaku. Bahwasanya dong, mengaku. Bahwasanya kami umat Islam. Saya tidak mewakili umat Islam. Ini saya mewakili pribadi. Oh yaudah, saya Islam, saya mengaku gitu coba. Saya Islam, saya mengaku. Iya, saya umat Islam. Saya Islam, saya mengaku Nabi Yusuf mengakui 2 rob. Sudah, puas. Oke, bahwasanya di dalam agama Islam ada 2 rob. Ada 2 rob. Nggak gitu. Konsepnya tuh saya jelaskan dulu. Mau nggak dijelaskan? Susah kalau sudah begini. Gimana? Kata rob bermakna apa? Dalam Asmaul Husna, robun itu ada. Tahu nggak Asmaul Husna, Bang Edi? Berarti apakah Nabi Yusuf musyrik? Sebentar. Apakah Nabi Yusuf musyrik karena dia punya 2 rob? Enggak. Oke. Terus kenapa? Terus kenapa kalian berkata Yesus Rob Tuhan? Iya. Bapak Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan? Berarti musyrik. 3 Tuhan. Nah, berarti begini. Sementara kalian ada 2. Sementara kalian ada mengakui Yesus sebagai Tuhan untuk orang yang sebagai yang disembah. Buat pengakuan sekarang. Siapa bilang saya tidak mengakui? Siapa bilang saya tidak mengakui? Tuhan yang dimaksud dalam Kristen dan Tuhan yang dimaksud dalam Islam itu berbeda. Robun itu salah satu Asmaul Husna, itu predikat. Iya, itu predikat, hanya jabatan aja. Hanya sosok yang dituankan. Kata kurios, kurios itu di dalam bahasa Arab satu-satu Bang kalau ngomong. Kalau ngomong satu-satu gantian biar enak kita. Saya belum, karena saya nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin kan. Ya sudah, silakan. Saya udah bikin pengakuan. Kita kasih dia ngomong, silakan. Ya. Silakan. Baik. Dalam agama Islam, robun itu adalah status sifat salah satu sifat Tuhan adalah rob yang dituankan, ya. Makanya saat Bang makai diksi sampai sekarang tidak hanya terhadap raja, saat seseorang mengatakan tuan atau bosnya, dia akan menggunakan diksi rob. Itu nggak aneh. Sudah. Tapi yang dimaksud dengan Kristen, yang dimaksud oleh Kristen, Tuhan di sana adalah entitas yang disembah. Nah, itulah perbedaannya antara Tuhan dalam arti yang dimaksud Muslim dan Tuhan yang dimaksud oleh orang Kristen. Begitu, Bang Edis. Disembah itu diapain? Itu terserah Bang Edis. Itu masing-masing caranya menyembah. Ada yang ngomong tadi, disembah itu diapain? Ada nggak di dalam Quran sembah? Nggak ada. Apa bahasa aslinya di situ? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu hanya umat muslim itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Oke, biar nggak melebar. Biar nggak melebar. Gini sekarang. Nggak ada kata sembah, nggak ada kata sembah. Oke, baik. Biar sekarang nggak melebar. Dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyandang titel sebagai Rob? Saat dia punya posisi di mana dia bisa memerintahkan orang lain. Turun. Baik, Muhammad menyandang status itu enggak di dalam umat? Kedudukannya di tengah-tengah umat dia menyandang status itu enggak? Ya. Oke. Setelah dia jadi raja, raja. Berarti Muhammad Rob enggak? Berarti Muhammad Robnya umat Islam enggak? Rob. Oke, Allah Robnya umat Islam enggak? Iya. Berarti umat Islam punya berapa Rob? Kalau hanya yang digunakan diksinya Rob. Makan gorengan 2. Banyak. Hanya mengaku 1. Tidak hanya 2. Makan gorengan 2. Ngakunya cuma 1. Banyak. Makan gorengan ini maksa. 2. Ini Bang Edis hanya mengaku tidak 1. Hanya 2, tapi banyak. Ya sudahlah kalau begitu. Apanya mau kita diskusikan? Kalimat Rob. Ya sudah. Coba Rob, berarti sebentar kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Sekarang kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Enggak usah yang lain. Kita hitung-hitungan. Muhammad adalah Rob. Nah, kenapa nggak bisa yang lain? Allah adalah Rob. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Baik, saya jawab.
Kalau menggunakan diksinya Rob dalam bahasa Arab, Mulai tidak hanya berapa? Allah, tidak hanya Jawab. Allah. Berapa robnya? Ada berapa rob di sini? Ada berapa Banyak. rob? Banyak. Allah sama Muhammad Banyak, berapa? Allah sama Muhammad berapa? Banyak, tidak hanya Allah sama Muhammad. Banyak. Kalau menggunakan kata Robi, banyak. Oke? Oke. Banyak. Sebutkan, Saat oke. kita menggunakan Anda bilang memanggil sebentar, seseorang Bang, dengan gantian kalimat Bang. Tuhan, Bang, itu Rob. gantian dulu. Gini. Anda menyebut banyak, gini saja. Sebutkan selain Allah dan Muhammad satu orang yang kalau ngomong seluruh umat muslim harus dengar dia. Nggak boleh ngelawan dia. Sebutkan, siapa namanya? Ini arahnya kemana? Kalau saya Anda ngarang bebas. Sebentar. Anda menggunakan mengarang, kata tenang Bang. Bang, rombong, boleh gantian itu kita bicaranya? banyak. Sebentar. Boleh kita gantian bicaranya? Saya Gini. baru bicara Bang Edis, Anda, jangan sebentar. disela-sela. Anda Kalau tadi, Kalau kita Bang sama-sama Edis bicara, maksa siapa yang mau ingin didengar? menggunakan rombong. Enggak. Kalau kita sama-sama bicara, yang mau kita dengar siapa? Ya. Tadi saya bertanya Berapa? kepada Anda. Jika Allah bicara, adakah seorang muslim yang boleh membantah? Nggak boleh. Nggak boleh ada yang bantah Allah. Kedua, Muhammad. Tidak boleh ada yang membantah Muhammad. Semua harus sami'na wa to'na. Ketika Allah bicara, sami'na wa to'na. Ketika Allah berfirman, sami'na wa to'na. Pertanyaan saya, sebutkan satu orang yang kalau berbicara, semua umat muslim harus mengucapkan sami'na wa to'na. Selain Allah dan Muhammad. Sebutin satu orang, namanya siapa? Nggak ada. Nggak Bahkan ada. ke Muhammad pun Berarti, ada yang bantah. berarti Bahkan ke makanya, Muhammad pun sebentar dulu, Bang. Muhammad yang bantah. Iya, Allah saja ada Saya yang bantah jelaskan, kok. ke Muhammad pun ada yang bantah. Iya, Allah Ada saja yang ada yang bantah. Tapi itu kan Iya, bukan ajaran Islam. Bang, kalau ngomong bareng ini siapa yang mau kita dengar, Bang? Kalau Iya, kita iya. ngomong bareng yang mau kita dengar siapa? Lanjut, Ngomongnya lanjut. satu-satu. Gini loh. Saya sambil ngerokok ya, tapi nggak kena Ben. Ya. Gini, dengar. Allah itu kalau berfirman, umat muslim ada yang bantah. Betul. Allah bilang, jangan dekati zina. Umat muslim rame-rame berzina banyak. Kita bukan ngomong, dengar. Kita bukan ngomongin Iya. itu. Kita, sebentar Bang, Iya. dengerin saya dulu. Dengerin saya. Kita ngomong sejatinya. Menurut ajaran agama Islam sejatinya, jikalau Allah berfirman, seluruh umat harus berkata, sami'na wa to'na. Kami mendengar dan kami Betul. taat. Betul. Itu harusnya begitu. Itu ajaran Islam. Betul. Ketika Rasulullah bersabda, seluruh umat harus berkata, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Enggak. Kalau Rasulullah enggak samina wa ta'na. Banyak yang ngebantah. Oke. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran yang Anda akan gelimpungan menjawabnya. Baik. Banyak riwayat. Nah, Rasulullah dibantah oleh sahabatnya. Banyak riwayat. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak sami'na wa ata'na umat muslim terhadap Nabi Muhammad. Tapi saat Nabi Muhammad menurunkan wahyu, menyampaikan Orang Aisyah maka Aisyah umat aja muslim membantah sami'na. Muhammad. Sebentar. Kalau ngomong Makanya orang-orang Syiah, Syiah bilang Aisyah itu di neraka karena membantah Muhammad. Menyampaikan wahyu dari Allah, maka sami'na wa ata'na. Betul. Tapi saat Nabi Baik, saya akan Muhammad tunjukkan. menyampaikan perintah tidak semuanya, sami'na wa ata'na. Silakan, Bang Oke, Idris. saya akan Itu tunjukkan banyak kepada Anda. Baik. Kelihatan? Hmm. Surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, apakah Anda berani membantah Allah dan Rasulnya? Tidak. Saat menyampaikan wahyu dari Allah, saya tidak berani membantah umat Islam. Oke, sekarang saya tanya.
Oke, Tapi saat Anda Nabi mengatakan, Muhammad menyampaikan keinginannya, para sahabat ada yang menolak. Oke, baik. Anda berkata harus begini. dibedakan, Bang Edi. Baik, Ya. Anda berkata begini. Ya, kalau Rasul menyampaikan firman Allah, kita harus taat. Tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Allah, kita kentutin saja dia. Baik, dengar omongan saya. Nggak gitu. Sampean jangan Loh, framing. Sampean karena jangan framing. Apa adanya aja. Diskusi Anda mau bantah dia. Oke. Jangan ngada-ngada. Oke, Jangan baik. ngada-ngada. Saya akan tunjukkan satu ayat. Ada ayat tertulis begini. Ayat Al-Quran tertulis begini. Yang artinya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Pertanyaan saya, pernahkah Muhammad mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulutnya yang berasal dari hawa nafsunya? Pernah? Berarti bertentangan dengan ayat ini. Di sini dikatakan apa? Ayat ini menerangkan. Saya jelaskan. Ayat ini jelas-jelas berbicara tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Antiku ila wahyu yuha itu saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam masa 23 tahun. 23 Saya akan tahun. tunjukkan lagi. Saya akan tunjukkan lagi. Hari perkataannya itu wahyu. Baik, saya akan tunjukkan lagi. Tidak selalu. Iya. Berarti kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia salah ngomong berarti. Ya. Baik. Memang mereka udah kurang ajar terhadap Nabi. Saat Nabi di perang Khandaq dia berpendapat seperti A, karena itu nafsunya, lalu dibantahlah oleh sahabat. Menurut para sahabat ini lebih baik ya Nabi, ya udah kamu lebih tahu tentang itu buktinya. Baik. Saya akan tunjukkan Muhammad itu pernah bersumpah sambil menunjuk kepada mulutnya bahwa mulutnya tidak pernah mengatakan yang salah. Baik. Pokoknya kalau kita bahas Muhammad, mereka akan babak belur, saudara-saudara. Baik, saya akan bacakan. Nih, dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun yang ku dengar dari Rasulullah. Nah, jangan pergi dulu bang, jangan pergi dulu. Biar saya tunjukkan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Rasul yang salah. Macam-macam Anda. Perhatikan. Saya ngerokok. Baik. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun. Bang, dengar dulu bang, dengar. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, dulu aku menulis apapun yang kudengar dari Rasulullah, untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang-orang Quraisy melarangku. Kata mereka, ini persis omongan orang Quraisy seperti Anda ini. Apakah kau menulisnya? Sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah dan terkadang bersabda pula dalam keadaan hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis. Hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan. Tulislah. Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak benar. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari lisan Muhammad yang bukan hak? Tidak. Berarti semua yang diucapkan Muhammad betul? Betul. Pernahkah sahabatnya membantah Muhammad? Pernah. Apakah karena ucapan Muhammad salah? Bukan salah, itu hanya tidak afdol. Hanya tidak tepat. Tahu salah enggak? Tahu salah benar enggak nih? Apakah pernah keluar dari mulutnya kecuali yang benar? Pernah nggak keluar dari mulutnya kecuali yang benar? Iya, benar dan salah itu kita definisikan dulu. Kalau putih dibilang hitam itu salah. Ya kan? Oke, pertanyaan saya, pernah tidak keluar? Sebentar. Gitu, aduh, ini berat ini. Saya balik dulu aja saya balik dulu. Memang mereka ini berat sekali, saudara-saudara ya. Lawan saya aja. Coba, Sieo, dengar, Sieo menyamar, dengar. Kita sepakat dulu ya. Siap.
bahwa mulutnya Apanya? Jangan dia. main sepakat-sepakat aja dulu. Oke, apakah pernah keluar kosakata dari lisannya Muhammad sesuatu yang salah? Tidak. Tidak pernah. Berarti kalau demikian, semua yang diucapkan Muhammad adalah kebenaran, betul? Ya. Oke, berarti kalau Muhammad ngomong, wajib nggak umat muslim patuh? Apa yang diomongkan, iya. Wajib patuh. Nah, makanya saya bilang, terhadap Allah dan Muhammad, kalian harus ucapkan sami'na wa to'na. Kami mendengar dan kami patuh, betul? Tapi ada sahabat yang membantah, kan saya udah jelaskan tadi. Makanya saya bilang sahabat itu telah tapir. Nggak berkembang. Gimana? Sahabat itu telah durhaka. Nih, dengar nih. Tidak. Kenapa saya katakan sahabat itu durhaka? Perhatikan ini loh, ini ayatnya nih. Nih, perhatikan ini, dengarkan. Paham? Barang siapa yang mendurhakai, ini loh. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sesungguhnya telah sesat yang nyata, betul? Nih, Bang Edis gini, Bang Edis. Ada berat, saudara-saudara. Itu baik, tapi ada yang lebih baik. Maka sahabat berpendapat, ya Rasulullah ini lebih baik seperti ini. Ya udah dilaksanakan. Baik. Membantahnya seperti itu. Saya akan tunjukkan kepada dia. Baik, saya balikan ya. Jadi Om Muhammad nggak pernah salah ngomong ya? Nggak pernah salah ngomong ya? Untuk pembelajaran pernah. Tapi itu untuk tadi katanya nggak pernah, sekarang pernah. Pertanyaan saya balik lagi. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut Muhammad yang salah? Tidak. Baik, saya tunjukkan ayat ini. Ya. Pegang omongan Anda ya, jangan nanti berbelat-belit lagi ya. Memang kalian ini kayak belut. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah apa? Pernah apa? Salah. Tadi Anda bilang Muhammad tidak pernah salah, betul? Iya. Baik, kita bacakan. Makanya kalau Anda pelajari agama Islam, sebentar lagi Anda akan meninggalkannya. Ya. Jawab dengan omongan saya. Baik, saya bacakan. Saya bacakan. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakannya hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia. Pertanyaan saya, berarti Muhammad salah nggak di sini? Salah ngomong nggak? Enggak. Buset dah. Dengarkan. Itu sedang bercerita Nabi Muhammad menyarankan dikawinkan. Judulnya saja Muhammad pernah salah. Itu yang ngasih judul Yang aja. ngasih judul. Hanya saja setelah dikawinkan nggak tumbuh. Oke. Akhirnya apa Nabi sebabnya? Muhammad diprotes kan, kok nggak tumbuh? Ya udah kamu yang lebih baik kan gitu. Saya udah bilang baik. Iya, berarti dia salah nggak? Berarti dia salah nggak? Mengawinkan kurma tuh nggak salah. Dari apa salahnya? Itu iya, dia bilang gini loh. Aduh. Saya ulang lagi. Apa? Memang berat mereka ini ya. Baik. Mengawinkan kurma Gini. salah nggak? Mengawinkan Begini. tumbuhan salah CEO, dengarkan. Saya tanya dulu. Mengawinkan kurma salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Itu yang Cuman disalahin ada yang lebih Muhammad. baik metode itu. Itu yang disalahin Muhammad. Jadi biar Anda paham, Anda ini nggak ngerti duduk perkaranya. Dengarkan. Jadi Muhammad tuh pergi ke Madinah. Di Madinah, para petani kurma ini menggabungkan benang sari dan putih itu secara manual. Biasanya yang menempelkan benang sari ke putih itu kan kumbang, kupu-kupu. Nah, mereka bikin manual.
Ditempelin itu benang sari dan putik supaya lebat buahnya. Lewatlah Muhammad. Dibilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia dan mubazir. Sesungguhnya jika dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja dan berbuah. Karena sang Nabi yang ngomong, sang Nabi tidak pernah ngomong salah, tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tidak pernah juga dia mengatakan sesuatu yang tidak benar kecuali yang hak, maka petani kurma mendengarkan. Siap sang Nabi. Ternyata setelah dituruti, Nabi lewat lagi. Ada apa dengan pohon kurma kali ini? Gagal panen sang Nabi. Kenapa gagal panen? Loh, bukankah Anda yang mengatakan bahwa kami dulu mengawinkan itu percuma saja? Sang Nabi ngeles dengan kata-kata, sesungguhnya kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Makanya saya takutnya nanti di yaumil akhir, kalian sama-sama di neraka. Terus kalian ngomong, wahai Nabi, kenapa kami di neraka? Itu kan pendapat saya. Awas nanti kalian nyesal sama-sama di neraka. Boleh dijawab nggak? Udah, kau nggak ada ilmu. Kau bertobat sana. Dijawab dulu. Kau bertobat. Heran saya dengan mereka ini. Udah dijawab dengan dalil-dalil, tapi masih saja ngeyel.